Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan UAS Manajemen, Kompensasi dan Hubungan Industrial. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rosita Maharani dengan NIM 431210095. Di soal yang pertama ini, Budi berencana membangun sekolah mulai dari tingkatan paling bawah, yaitu kelompok bermain, taman kanak-kanak, lalu kemudian diikuti dengan membuka sekolah dasar. Untuk KB dan TK, Budi merencanakan menggunakan kurikulum Merdeka dipadukan dengan Montessori agar menghindari persaingan bisnis sejenis, mengingat di sekitar lokasi banyak dibangun pesantren. Lokasi tanah Budi ini terletak di Depok, Jawa Barat dengan luas 2.400 meter kubik. Di tahap awal, Budi berencana membangun TK dan KB kurang lebih 300 meter kubik yang terdiri dari kelas pembelajaran 5 kelas, perpustakaan, taman bermain indoor dan outdoor, aula, ruang guru, ruang admin tata usaha, ruang yayasan, dapur, toilet siswa dipisah laki-laki dan perempuan, serta toilet umum. Untuk keperluan pengembangan sumber daya manusia, Budi membagi 2 golongan, yaitu yang A itu ada guru, termasuk dengan asisten guru, kepala sekolah. Yang B ada tenaga admin termasuk satpam, staf tata usaha, staf bendahara, dan lain-lain. Asumsi maksud saya, jumlah siswanya ada 100 orang dengan uang pangkal 9 juta dibayarkan satu kali setelah masuk dan biaya SPP per bulan 750.000. Soal yang A, buatlah struktur organisasi dari beberapa jumlah kebutuhan sumber daya manusianya. Struktur organisasinya seperti ini, ada kepala yayasan 1 orang, lalu kepala sekolah 1 orang, guru 5 orang, 1 guru per kelas, asisten guru 5 orang, 1 asisten per kelas, pustakawan 1 orang, petugas kebersihan 2 orang, satpam 2 orang, shift pagi dan sore, staf tata usaha 2 orang, staf bendahara 2 orang, teknisi 1 orang. Lalu buatlah job spesifikasi dari masing-masing pekerjaan. Di sini ada job spesifikasinya, bisa dilihat ya. Dan jika memang ingin dilihat lebih jelas, boleh videonya di pause terlebih dahulu. Lalu yang C itu buatlah job deskripsi masing-masing pekerjaan. Di sini kepala yayasan itu merumuskan visi misi dan strategi yayasan, lalu kepala sekolah itu mengelola operasional sekolah sehari-hari. Yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka dan Montessori. Yang keempat, asisten guru membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pustakawan mengelola koleksi buku dan bahan bacaan. Yang keenam, ada petugas kebersihan membersihkan dan merawat fasilitas sekolah. Yang ketujuh, ada satpam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang kedelapan, ada staf tata usaha mengurus administrasi siswa dan dokumen sekolah. Kesembilan, ada staf bendahara mengelola keuangan sekolah, termasuk penerimaan dan pengeluaran. 10, ada teknisi memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah. Lalu yang D, apa saja tunjangan dan fasilitas yang diberikan pada masing-masing tenaga kerja. Yang pertama itu ini tuh tidak satu-satu saya sebutkan, tapi ini secara mungkin menyeluruh. Yang pertama, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan seperti BPJS, tunjangan fungsional, ruang guru bersama, dan juga seragam kerja. Lalu yang F, berapa besaran gaji atau kompensasi pada masing-masing karyawan Budi. Dari yang paling kecil mungkin dari petugas kebersihan itu ada di 2.750.000 sampai yang terbesar di kepala yayasan itu 12 juta rupiah. Lalu yang G, pelatihan apa saja yang harus diikuti masing-masing tenaga kerja agar terdapat peningkatan kesejahteraan, yaitu dilakukan seperti leadership and management training, educational leadership training, workshop kurikulum Merdeka, Montessori assistant training, library management system training, office administration training, financial management for school, maintenance and repair training. Yang ke-9 ada security and surveillance training. Yang terakhir ada cleaning and sanitation training. Lalu soal nomor 2, setelah berjalan selama 3 tahun, Budi tertarik untuk membuka usaha sejenis di tempat lain, hanya saja terkendala kinerja pegawai yang belum ada pengukurannya agar proses buka cabang berjalan dengan mulus. Bagaimana Anda merancang pengukuran kinerja pada masing-masing karyawan? Apa saja indikator keberhasilannya pada masing-masing karyawan? Itu ada yang pertama, tujuan pengukuran kinerjanya seperti apa, lalu jenis pengukuran kinerjanya. Yang ketiga, ada metode pengukuran kinerja yang digunakan juga seperti apa, lalu diberikan penghargaan dan sanksi, lalu ada indikator keberhasilan umum dan juga implementasi pengukuran kinerjanya.
Lalu soal nomor 3, di tahun 2030 Budi digugat oleh mantan pegawainya karena gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hukum dan pasal-pasal yang sudah Anda pelajari, bagaimana cara Anda menyelesaikan hal tersebut sebagai seorang manajer sumber daya manusia di tempat Budi bekerja? Mungkin saya akan menganalisis kontrak kerja, konsultasi dengan pengacara atau tim hukum, lalu menyelesaikannya dengan mediasi jika bisa ya, lalu penyelesaian melalui pengadilan, dan yang kelima mengevaluasi tindakan, lalu yang terakhir pertimbangan hukum lain yang mungkin lebih relevan gitu. Lalu soal nomor 4, apakah perlu bagi karyawan Budi untuk mengikuti organisasi keburuhan atau keguruan untuk dirinya di masa yang akan datang? Perlu bagi karyawan Budi, terutama para tenaga pendidik. Mengikuti organisasi profesi di bidang pendidikan atau keguruan itu sangat penting untuk perkembangan karir dan peningkatan kualitas diri di masa depan. Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PGRI atau organisasi lain yang relevan itu menawarkan berbagai manfaat yang dapat menunjang kemajuan karir seorang guru. Melalui organisasi ini, para karyawan dapat memperoleh informasi terkini tentang perkembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta peraturan atau kebijakan pendidikan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih.